Anda pengen bikin mobil listrik barang kayak UMKM yang dibikin oleh ITS, ya cuma 20 juta nih. Dua alasan saran Ahok sebaiknya didengar soal rencana akuisisi perusahaan mobil listrik. Ditulis oleh Widodo SP. Basuki Cahayapurnama atau Ahok, sang gubernur DKI Jakarta sebelum diteruskan oleh Jarod Saiful Hidayat dan digantikan oleh Anies Baswedan, yang kini dikenal sebagai komisaris utama PT Pertamina, bersuara cukup keras soal rencana holding industri baterai Indonesia Battery Corporation yang ingin membeli perusahaan mobil listrik di Jerman. Seperti dilansir laman kompas.com, Ahok dengan lantang menyatakan keberatannya lewat perkataan. Saya dengar ini PT IBC ini mau beli nih pabrik mobil di Jerman ini. Itu PPI pernah paparan kepada kami Dekom. Kita bilang narasinya apa? Mesti beli mobil listrik di Jerman supaya kita bisa masuk ke pasar Amerika, masuk ke pasar China. Itu yang saya bilang hati-hati. Narasinya apa? Kenapa mesti beli mobil listrik di Jerman? Katanya supaya bisa masuk ke pasar Amerika, Cina. Itu yang saya bilang hati-hati, kata Ahok dikutip dari video wawancaranya di kanal YouTube-nya, Selasa 23 November 2021. Ahok lantas mencoba memberi nasihat dan arahan bahwa dalam pengambilan keputusan, pejabat tidak boleh memberikan future valuasi tanpa dasar yang kuat. Suatu alasannya secara tersirat menunjukkan bahwa rencana yang diwacanakan itu belum memiliki dasar yang kuat untuk dapat dieksekusi atau dijalankan. Betul? Lantas, Ahok juga berusaha membandingkan sambil menyebut kendaraan listrik garapan Institut Teknologi 10 November yang dibanderol dengan harga termurah 20 juta rupiah. Kalau Anda pengen bikin mobil listrik barang kayak UMKM yang dibikin oleh ITS, ya cuma 20 juta nih. Kalau Anda pengen beli mobil listrik angkut barang, Anda pilih merek BMW nggak? Nggak perlu. Nggak perlu, yang penting dia bisa jalan berapa jam. Jadi kita ada baterai dong. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau saya adjustment beli pabrik mobil listrik di Jerman, saya mesti tanya dulu nih, kenapa mesti beli mobil listrik Jerman untuk angkut barang misalnya? Nah, saya harus mikir. Saya dengar ini PT IBC ini mau beli nih pabrik mobil di Jerman ini. Itu PPI pernah paparan kepada kami Dekom. Kita bilang narasinya apa? Mesti beli mobil listrik di Jerman supaya kita bisa masuk ke pasar Amerika, masuk ke pasar China. Angka yang sangat jomplang jika dibandingkan dengan angka akuisisi perusahaan asal Jerman yang dikabarkan mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat. Tantangan untuk ambisi menembus pasar Amerika Serikat dan Cina juga mendapat sorotan dari mata elang Ahok, yang dikenal punya bobot dan wawasan dalam setiap pernyataan dan analisanya. Ahok mencoba mengingatkan bahwa di Amerika Serikat sudah ada Tesla. Lantas, Cina juga sudah memiliki pemain utama seperti Wuling, dengan produk yang terkenal berharga murah. Jadi, Ahok mencoba menantang, jika masih ingin memproduksi kendaraan listrik, maka ada opsi lain yang bisa ditempuh daripada nekat mengakuisisi perusahaan di Jerman tanpa adanya dasar dan perhitungan matang. Kita sudah punya Aki, kita lebih baik ngembangin anak-anak ITS. Kalau Anda masih kurang ngerti, kenapa nggak ajak Wuling atau misalnya perusahaan Cina? Gue mau ngebangunin mobil pakai merek gue, boleh nggak? Boleh dong, ujar Ahok. Suara Ahok yang terkesan keras tapi penuh bobot saya nilai sebagai upaya untuk mengingatkan agar pemerintah jangan sampai salah langkah di tengah niat untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik, apalagi dengan sumber daya nikel yang dimiliki. Sebaiknya pemerintah atau pihak-pihak terkait memikirkan lagi rencana akuisisi itu, supaya tidak melakukan blunder besar sebelum kesepakatan atau perjanjian sudah terlanjur ditandatangani. Apalagi Ahok dikenal memikirkan kepentingan negeri ini, jauh berbeda dari kebanyakan pejabat atau orang penting di negeri ini.
Ini yang tak jarang menyelipkan kepentingan pribadi, keluarga, hingga kepentingan usaha yang dijalankan yang berpotensi menimbulkan konflik of interest. Untuk contoh orangnya tidak usah disebutkan. Ini alasan pertama kenapa sebaiknya komentar Ahok soal rencana akuisisi jadi jangan sampai diabaikan. Alasan kedua, Ahok dikenal dengan pandangan visioner yang seakan mampu melihat jauh ke depan dari apa yang mungkin tidak dilihat orang pada umumnya. Orang-orang yang hanya mampu melihat atau berambisi pada kepentingan sesaat, kemungkinan besar tidak mampu melihat, rasakan, atau seperti punya feeling kayak yang Ahok miliki. Banyak perkara yang terjadi di Jakarta sekarang. Sejak dipimpin oleh pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017, sudah lebih dari cukup membuktikan setidaknya dua alasan tadi. Kondisi yang sekalipun disesali sampai menangis darah, takkan mengubah keadaan. Ini seperti keputusan menerobos atau melanggar lampu-lampu lalu lintas lalu kena celaka dan hanya bisa menyesali tanpa mengubah keadaan yang terlanjur terjadi. Alasan kedua ini juga mencakup adanya kemampuan melihat bahaya ke depan yang jika tidak diantisipasi atau nekat diterjang akan mendatangkan masalah serius, di mana saat itu Ahok mungkin bisa berkata, "Tuh kan, bener, apa yang gue bilang, dikasih tahu nggak percaya sih lo." Saya yakin untuk dua alasan tadi, Presiden Jokowi juga mampu melihat, menganalisis, dan memahami agar jangan sampai pemerintah salah dalam mengambil keputusan. Dan sekalipun nanti akhirnya akan bekerja sama dengan perusahaan asal Jerman, paling tidak ada poin-poin keberatan dari Ahok tadi yang bisa dipikirkan dan dicermati, lalu dibuat berbagai penyesuaian yang diperlukan agar rencana untuk menyambut era mobil listrik di negeri ini dapat kita mulai dengan baik tanpa ada penyesalan di kemudian hari. Itulah kura-kura. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Secara gratis. Diinformasikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Madiun, di belakang kami inilah Inobas, bus listrik buatan anak negeri, buatan PT Inka Kota Madiun. Hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan tidak menimbulkan polusi karena menggunakan listrik. Sekali lagi, bis ini gratis untuk seluruh warga masyarakat Kota Madiun yang sedang menikmati indahnya Pahlawan Street Center. Untuk Anda, seluruh warga masyarakat bisa naik bis listrik gratis tanpa dipungut biaya yang akan membawa Anda semua berkeliling menikmati Kota Madiun secara gratis. Sekali lagi, bis listrik milik PT Inka 00 waktu Indonesia Barat. Inilah Inobas bis listrik buatan anak negeri, buatan PT Inka Kota Madiun yang dapat kita nikmati secara gratis. Dan sekali lagi, bis Inobas ini dapat kita nikmati secara gratis. Diinformasikan kepada